Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita, ibadah online GBI House of Grace. Saya mau menyapa para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, para pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Pagi hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu New Wine atau anggur yang baru. Nah, anggur ini selalu menjadi simbol yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan pagi hari ini juga kita akan merayakan perjamuan kudus yang di dalamnya kita meminum anggur, yaitu simbol dari darah Yesus. Kita baca sama-sama Matius 26 ayat 27 hingga 28. Yesus berkata begini, "Minumlah kamu semua dari cawan anggur ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kita untuk semua pengampunan dosa." Dan cawan ini adalah cawan yang diminum oleh Yesus, adalah cawan murka Allah, cawan yang seharusnya menjadi bagian kita, yaitu cawan murka karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus meminumnya sehingga ini menjadi anggur baru bagi kita. Dan setiap kita melakukan perjamuan kudus, saya percaya anggur baru itu yang kita minum, yaitu anggur keselamatan, anggur kesembuhan, anggur sukacita yang ada dalam Tuhan, bukan lagi anggur murka Allah yang sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Luar biasa, anggur baru tercurah bagi kita pagi hari ini, anggur sukacita, anggur pengharapan, dan anggur kesembuhan bagi kita tercurah bagi kita pagi hari dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau begitu baik sepanjang minggu ini, dan pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami dilawat Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan kami bertemu dengan anggur baru, yaitu darah Yesus yang tercurah bagi kami dalam perjamuan kudus kami. Kami percaya melalui anggur baru ini, melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami masuk dalam New Covenant, ini perjanjian baru di mana Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan kami sukacita yang baru pagi hari. Kami menemukan Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom saudara, kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sempurnalah kasih-Nya, setialah janji-Nya. Begitu Tuhan berjanji, takkan lupakan aku. Bagai bulu lemah terkulai, takkan dipatahkannya. Seperti sumbu yang berasa, takkan dipadamkannya. Sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Sempurnalah kasih-Nya, sempurnalah kasih-Nya, setialah janji-Nya. Begitu Tuhan berjanji, takkan lupakan aku. Bagai bulu lemah
sumbu, seperti sumbu yang berasa takkan dipadamkannya. Mulialah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, mulialah namanya. Kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, mulialah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, katakan sempurna, sempurna. kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna bagiku. Sempurna kasih-Mu Yesus, Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu sempurna Tuhan. Tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kau memberikan kasih yang sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Ya Allah, kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, sempurna. sempurna. Ya Allah, Kasih Bapa, ajaiblah Kau Yesus, Yesus. janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, Ya Allah, kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku, sempurna. kasih Yesus bagiku sempurna. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagiku. Yang mengasihi Tak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Sempurnalah kasih-Mu dalam hidupku.
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh we worship You, oh Jesus. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name.
biasa. Selalu ada kesegaran yang baru yang kita alami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Terima kasih untuk tim multimedia yang luar biasa. Terima kasih untuk tim gereja anak yang sudah melayani anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kami juga rindu menyapa saudara yang baru pertama kali hadir, pertama kali join dalam ibadah online kita. Halo, selamat datang. Dan kami rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu. Ada nomor WhatsApp yang tertera di layar dan Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, dan mungkin jika ada pergumulan doa, kami juga dengan senang hati berdoa bersama dengan saudara. Terima kasih atas atensi saudara, dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, ada waktu bagi kita memberikan persembahan kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, setiap apa yang kami terima adalah semuanya dari Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita, persembahan perpuluhan kami, karena ini adalah simbol bagi kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami, apa yang kami punya, karena semuanya adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudara bisa memberi persembahan saudara melalui nomor rekening yang tertera setelah pengumuman ini, dan juga ada QR code yang saudara bisa pakai untuk mentransfer. Terima kasih atas pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Setelah ini kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita, Bapak Yusuf Santoso. Dan setelah itu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Wakil Gembala Reno Sinaga. Terima kasih atas pelayanan para hamba Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus dan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, shalom, haleluya. Saya percaya setiap kita hari ini siap menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita. Amin, amin. Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Hari ini kami mau menerima kebenaran-Mu yang sungguh akan memerdekakan, membangun, menguatkan kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Berkati setiap kami supaya kami boleh mendengar, menerima, dan meresponi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara sebuah khotbah dengan judul elastisitas. Sekali lagi, elastisitas. Apa arti elastisitas? Keadaan yang elastis, yang lentur, di mana sesuatu itu bisa mudah kembali ke bentuknya yang semula, mudah berubah kepada bentuknya yang semula. Apa hubungannya dengan anggur baru? Nah, ini yang saya mau sampaikan karena tema gereja kita bulan ini adalah anggur yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin repetisi supaya kita makin nangkap tentang anggur baru. Apa itu anggur baru? Segala sesuatu yang ilahi, yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan mau berikan, Tuhan mau curahkan, Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Anggur baru itu bisa berbicara tentang lawatan Tuhan, bisa berbicara tentang mujizat, bisa bicara tentang kegerakan Tuhan, bisa berbicara tentang sukacita yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Dan semua perkara-perkara yang supranatural, yang mungkin di luar dari daya jangkau pikiran kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Bolehkah Bapak Ibu Saudara lambaikan tangan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau? Wow, luar biasa. Dimanapun Anda berada, Tuhan selalu bergerak dari hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau, pertanyaan yang kedua adalah, siapkah kita menerima anggur yang baru? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bahwa ternyata kesiapan kita untuk menerima anggur yang baru itu sangat ditentukan oleh kirbatnya. Apa itu kirbat? Wadahnya. Ayub pasal 32 ayat yang ke-19 berkata begini, bahwa kirbat itu adalah batin kita. Sesungguhnya
Batinku adalah kirbat, kata Elihu dalam suratan Ayub pasal 32. Bapak Ibu yang dikasihi, berarti bagaimana kita siap menerima anggur yang baru tergantung kesiapan hati kita sebagai wadah untuk Tuhan curahkan, Tuhan berikan. Karena banyak orang rindu. Kalau ditanya rindu, pasti semua rindu. Saya rindu. Kalau ditanya siapa yang ingin ngalamin, oh semua kita pengen ngalami. Saya juga lebih lagi pengen ngalami. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam pergerakan Tuhan hari-hari ini, anggur baru demi anggur baru akan dicurahkan. Pewahyuan demi pewahyuan, kegerakan demi kegerakan Tuhan akan Tuhan kerjakan semakin besar sampai kesudahannya. Sampai batas di mana Tuhan akan membawa dan menjemput gerejanya kembali kepada Dia. Itu berarti pencurahan ini akan dikerjakan terus sampai kedatangannya. Berarti kita harus benar-benar menyiapkan wadah hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, dulu saya udah pernah ngalamin. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan bulan depan? Karena kegerakan Tuhan akan terus berjalan semakin progresif sampai gerejanya disempurnakan. Itu sebabnya betapa pentingnya kirbat kita siap untuk menerima anggur yang baru. Jadi hari ini saya ingin fokus menyampaikan tentang kesiapan kirbat. Karena Bapak Ibu, ketika anggur baru dicurahkan, maka kalau kantong kirbatnya tidak siap, Alkitab berkata kirbat itu bisa koyak dan anggur itu bisa terbuang sia-sia. Percuma, saudara. Dan kalau mungkin kita berkata, kenapa saya belum menerima dan ngalami? Karena mungkin satu sisi Tuhan bilang, kita belum siap. Atau satu sisi Tuhan bicara begini, aku mengasihi engkau. Kalau engkau nggak siap, engkau bisa ngalami hal-hal yang menyedihkan. Engkau bisa ngalami bagaimana hidupmu mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kenapa? Karena akibatnya bisa mempengaruhi kedepannya hidup kita. Begitu ya? Nah, Bapak Ibu, ayat yang sering bahkan minggu lalu sudah disampaikan Ibu Gembala Senior kita, saya ingin kita kembali baca supaya kita menangkap, saudaraku, apa yang saya mau sampaikan tentang elastisitas. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan itu rindu sekali untuk melawat gereja kita. Tuhan rindu melawat saya dan saudara. Tuhan rindu mencurahkan anggur baru. Tetapi kalau hari ini belum, atau hari ini kita sedang berdoa dan bergumul dan itu belum terjadi, dengar Bapak Ibu, jangan-jangan Tuhan itu ingin berkata, aku kasihan, aku sayang, aku pengen ngasih. Tapi kalau aku kasih kamu belum siap, engkau bisa koyak, engkau bisa hancur. Anggur baru ini bisa terbuang sia-sia. Dia menanti bagaimana kita siap, bagaimana kita mempersiapkan wadahnya. Karena Ayub berkata, saudaraku, dalam Ayub 32, bahwa kirbat itu adalah batin kita, hati kita. Ayub 32, Elihu berkata, sesungguhnya batinku adalah kirbat. Berarti kalau hati kita nggak siap, hati kita belum beres, hati kita belum pulih, maka anggur itu akan terbuang sia-sia. Itu sebabnya saya ingin fokus Bapak Ibu dengan yang namanya kirbat. Tuhan rindu kita juga benar-benar memiliki kirbat yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata baru dalam kata kirbat dipakai kata kainos. Ada dua kata dalam bahasa aslinya
tentang kata baru. Yang pertama adalah neos. Neos itu adalah fresh, masih grace, benar-benar baru, original, saudaraku. Tetapi kainos berbeda. Kainos bukan neos. Kainos itu adalah renew, diperbarui dari yang sebelumnya. Karena Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan dalam perjalanan rohani kita, mungkin kita berkata, wah dulu saya awal-awal saya cinta mula-mula on fire. Tapi dalam perjalanan waktu, maka kita mengalami begitu banyak dinamika kehidupan, maka kirbat kita ini bisa mulai kaku, tidak lentur lagi. Mulai menjadi usang, bahkan keras. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa kalau anggur masuk, anggur yang baru masuk, maka raginya, saudaraku, fermentasi yang kuat itu akan menekan kirbat itu sehingga bisa membuat kirbat itu menjadi koyak dan anggurnya tercurah, terbuang. Karena tidak tahan menghadapi tekanan dari yang fermentasi dari anggur itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dibutuhkan kirbat yang baru. Kainos, kirbat hati kita yang diperbarui. Karena dalam banyak hal, banyak yang terjadi dalam hidup kita ini bisa membuat kirbat kita mulai usang. Pengalaman, bahkan mungkin hal-hal yang menyakitkan, gesekan, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita lemah. Dan ketika kita mulai berespon yang salah, kirbatnya mulai usang. Maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan rindu kita mengalami kembali kirbat yang baru, yang elastis seperti semula, sehingga kita siap. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kirbat kita itu mulai tidak elastis, tidak lentur? Nah, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara dari ayat ini. Yang pertama, apa yang membuat kirbat kita tidak elastis? Saudaraku, saya ingin kita melihat dari ayat ke-14. Ayat ke-14 berkata demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Ada satu peristiwa yang kita mungkin akan tanda tanya, saudaraku, bahwa murid-muridnya Yohanes yang notabene rabinya adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tiba-tiba dalam konteks pasal ini, mereka seperti akur dengan orang Farisi, ngumpul berpuasa bareng, dan dalam situasi yang sama, kedua-duanya baik murid Yesus dan orang Farisi, kalau saudara baca dalam 3 Injil yang menulis peristiwa yang sama, baik di dalam Markus pasal 2 dan juga Lukas pasal 5, kita menemukan bahwa peristiwanya mirip, dan kita akan menemukan bahwa murid Yohanes dan orang Farisi dalam situasi yang sama itu mengkonfrontasi dan sepertinya ingin saudaraku mengkoreksi, menegur Yesus dan murid-muridnya dan berkata, kita lagi puasa, kok kamu gak puasa? Bayangkan saudaraku, saya dan Farisi, kami lagi berpuasa, kok kamu enggak? Saya hanya ingin pinjam kalimat kami dan. Saudara, ada satu situasi yang mungkin akan jadi tanda tanya. Mengapa jadi tanda tanya? Karena dari sejak dulu Rabi Yohanes, dari sejak dia saudaraku dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan, selalu berkonfrontasi dengan orang Farisi. Bahkan dengan sangat keras, frontal, Yohanes akan berteriak dengan kemarahan, bahkan menyebut orang-orang Farisi adalah, hai engkau keturunan ular beludak. Waduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca bagaimana Yohanes Pembaptis itu bersitegang dan juga menemplak, menegur. Karena dia tahu bahwa orang-orang Farisi ini orang-orang yang munafik, yang mereka yang rajin ke gereja tapi hidupnya itu tidak jadi berkat, hidupnya itu hanya sekedar beraktivitas tapi tidak memiliki yang namanya pengenalan yang benar. Bahkan mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara, tapi pada situasi itu,
Mungkin apakah karena Yohanes Pembaptis sudah dipanggil Tuhan? Kenapa? Karena dia sudah dipenggal, karena Herodes, saudaraku. Tapi saya tidak tahu, tapi yang terjadi adalah bahwa peristiwa ini menyadarkan kita bahwa banyak kali orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang aktif bisa jadi itu menghalangi, bahkan mungkin melemahkan kita. Bahkan yang banyak mengkritik kegerakan Tuhan itu jangan-jangan adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Dan mereka berkata, kok kamu kok beda? Kok kamu nggak lakukan ini? Kok kamu belum begini? Ya. Padahal Yesus bersama dengan murid-muridnya. Padahal, saudaraku, mereka tidak tahu apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Tetapi murid-murid Yohanes berkata, kamu kok nggak melakukannya? Gitu ya. Yang pertama, apa yang membuat kirbat kita tidak elastis? Yang pertama adalah yang namanya spirit kontaminasi. Ada sebuah bahaya, jebakan kontaminasi dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kegerakan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga murid Yohanes dan Farisi menjadi demikian kompak. Tapi saya percaya begini, itu mempengaruhi mindset, itu mempengaruhi paradigma mereka, sehingga mereka mempertanyakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Seakan-akan Bapak Ibu Saudaraku, mereka lebih tahu dan lebih benar dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan bukankah itu yang terjadi? Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berjalan, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa terus on fire. Bagaimana kita terus berjalan di dalam koridor kehendak Allah. Mungkin kita berkata, saya on fire. Tapi pada perjalanan berikutnya, ketika kita tidak punya komunitas yang benar, maka itu akan bisa mengkontaminasi. Yesus berkata, awas ragi. Karena ragi yang keliru akan mengkamirkan. Dan itu bisa mempengaruhi yang namanya kelenturan kita. Sehingga kita bisa menghakimi. Sehingga kita bisa menjudge, bisa menyalahkan, bisa menyerang yang namanya kegerakan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Sekalipun mereka punya rabi yang luar biasa, Yohanes, tetapi ternyata pada berikutnya mereka justru tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam kerinduan dan doa kita tentang anggur baru yang kita mau responi, kita sedang fokus dengan komunitas, kita sedang bangun yang namanya mitra-mitra doa, kita sedang bangun yang namanya komunitas-komunitas inti, komunitas-komunitas sepakat untuk bisa saling menguatkan. Karena kita tahu begini, kalau kita punya komunitas yang keliru, sahabat-sahabat yang keliru, kita punya orang-orang yang tidak bisa membangun kita secara roh, maka kita bisa mengalami posisi yang sama seperti murid Yohanes yang justru menghakimi murid-murid dari Yesus, yang justru mereka menyerang, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan ini yang terjadi terhadap murid Yohanes. Saya berdoa, saudaraku, hati-hati dengan yang namanya kontaminasi dari komunitas yang salah. Mari di gereja kita mau bersedia, rela, dibangun, terkomitmen sama-sama untuk bisa bertumbuh dalam komunitas-komunitas yang ada, untuk kita terus senantiasa, saudaraku, saling membangun, saling menguatkan, supaya hanya kebenaran dan kehendaknya yang membawa kita terus tidak keluar dari apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat kirbat kita menjadi tidak elastis? Kalau kita bisa terkena kontaminasi, maka yang kedua, jebakan yang kedua yang mempengaruhi, yang berbahaya untuk mempengaruhi elastisitas kita adalah spirit agamawi. Spirit agamawi. Nah, dari mana? Dalam situasi itu, tadi kita sudah baca bahwa murid-murid Yohanes berbicara tentang puasa, saudaraku, kegiatan rohani, tanda kutip rohani, dan itu bagi mereka menjadi sebuah ukuran kerohanian. Dan waktu mereka berkata, kamu kok nggak puasa?
kamu nggak rohani. Saya terjemahkan dengan bahasa kita. Loh, kamu kok nggak lakukan ini? Kamu kayaknya nggak rohani nih. Wah, kamu udah jauh dari Tuhan. Waktu dalam situasi itu, murid-murid sama Yesus. Yesus bilang, bagaimana mungkin sahabat-sahabatnya dari seorang mempelai berpuasa, mempelai masih bersama dengan mereka? Apa yang Yesus sedang sampaikan? Dia sedang bicara tentang yang paling esensi. Itu adalah hubungan, bukan aktivitas. Karena kalau kita mengerti tentang saudaraku spirit agamawi, maka spirit agamawi akan membawa kita fokus kepada aktivitas. Maka spirit agamawi akan membawa kita itu fokus kepada ritual, kepada prosesi, kepada liturgi, kepada yang namanya kegiatan-kegiatan. Sehingga semuanya itu menjadi seperti sebuah standar yang akan mempengaruhi rohani atau tidak. Bahwa spirit agamawi akan membuat orang terjebak dengan yang namanya rutinitas. Terjebak dengan yang namanya jadwal-jadwal. Terjebak dengan yang namanya, saudaraku, kegiatan-kegiatan yang berfokus kepada hal-hal rohani, dalam tanda kutip, semua aktivitas rohani. Tetapi kehilangan yang esensi, yaitu hubungan kepada Sang Pemilik kehidupan. Yesus sedang menekankan begini, bahwa mengapa harus berpuasa kalau mereka memiliki hubungan. Artinya Yesus menekankan yang paling penting itu adalah hubungan, keintiman, terkoneksi dengan Yesus. Karena ada banyak ritual-ritual kegiatan itu tidak lagi punya muatan hubungan, kehilangan keintiman, kehilangan suara Tuhan, kehilangan yang namanya bagaimana kita mengalami pewahyuan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya merenung begini. Mengapa pandemi yang panjang ini membuat gereja, saudaraku, itu mulai kehilangan ruang-ruang ibadah normal. Gedung-gedung yang megah, fasilitas-fasilitas oke, tiba-tiba tertutup dan kita tidak bisa beribadah normal. Tiba-tiba kita dibawa kepada satu situasi di mana kita semuanya tidak lagi bertemu hanya secara fisik, tapi bertemu dengan yang namanya pribadi, dengan online, dengan media, dan kita, saudaraku, terkoneksi dengan semua teknologi. Tapi yang saya mau beritahu begini, bahwa lewat pandemi ini Tuhan sedang merubah wajah gereja. Tuhan sedang ingin menggoncangkan, seperti firman Tuhan berkata dalam Ulangan 32. Dia mengguncangkan Raja Wali, induk Raja Wali itu menggoncangkan, menggoyang, bangkitkan sarang-sarangnya. Dan anak-anak Raja Wali itu mulai gelisah, takut, menangis. Kenapa? Sarang-sarang kenyamanannya digoncang. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya mereka mengerti bahwa gereja yang sesungguhnya bukan gedung, bukan aktivitas, bukan kenyamanan. Gereja yang sesungguhnya bicara tentang terkoneksi dengan Tuhan secara vertikal, terkoneksi dengan firman-Nya mengubah kita. Itu yang kita sebut dengan in. Terkoneksi dengan Tuhan kita sebut dengan up. Dan terkoneksi dengan sesama. Dan kita bisa jangkau mereka, itu yang kita sebut dengan out. Up, in, out. Itu yang Tuhan mau. Karena sejak awal Tuhan mendesain gerejanya untuk menjadi murid dan pergi memuridkan. Sejak awal Tuhan membangun yang namanya eklesianya, itu bicara tentang hubungan. Bukan institusi, bukan gedung, bukan sinode. Tapi gaya hidup terkoneksi kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada firman-Nya. Itu sebabnya mengapa Tuhan menyerang spirit agamawi. Karena spirit agamawi kehilangan kehidupan di dalamnya sekalipun melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, satu kali saya mengikuti satu ibadah dan seorang hamba Tuhan dari luar negeri itu menyampaikan tentang bagaimana Tuhan mencurahkan yang namanya pemulihan lewat tawa rohani gitu ya. Saya berpikir, saya langsung ada blocking di kepala saya. Itu kan apa yang terjadi dulu di Toronto dan yang lain sebagainya. Ya, itu Tuhan kerjakan dulu, yang sekarang mungkin beda. Ada satu benteng di sini. Biasa Bapak Ibu kalau tahu banyak firman biasanya langsung kan ada blocking di sini ya. Saudara tahu nggak? Saya tidak ngalamin apa-apa, saya hanya dengar. Itu berarti jadi informasi, pengetahuan. Beberapa waktu kemudian, waktu satu kali pagi, saya berdoa, saya ambil gitar saya. Tiba-tiba saudara tahu,
Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya nangis tapi tertawa, saudara. Nangis, tertawa, dan 2 jam. Saya ingat, saudaraku, 2 jam tidak berhenti. Saya nangis tapi sambil tertawa. Saya merasakan ada satu dorongan, semua beban, semua kepenatan, semua yang menjadi saudaraku pergumulan seperti diangkat. Saya rasakan sukacita, saya rasakan ada satu yang namanya kelegaan. Dan tiba-tiba Tuhan bicara begini, jangan pernah batasi aku dengan cara berpikirmu. Jangan pernah membatasi caraku melawat dengan bentuk, dengan yang namanya pikiran-pikiran kita. Karena Tuhan bisa melawat. Kalau dulu dia bisa melawat di Toronto dan di beberapa tempat negara dan kota, dia sekarang juga bisa melawat kita dengan anggur baru. Dan saudara lihat, spirit agamawi akan membuat kita bisa tidak ngalami anggur baru. Kenapa? Kita langsung blocking, saudara. Ya, kita akan bertanya begini, acara apa lagi nih? Pengajaran apa lagi? Program apa lagi? Ini mau buat apa lagi? Mau dibawa kemana lagi? Ada satu kalimat yang membuat kita tanpa sadar kita sedang melepaskan spirit agamawi. Sehingga apa? Kantong kita itu nggak lentur, tidak elastis, nggak siap. Ketika kantong kulit kita nggak elastis, selalu yang ada adalah kritikan, penghakiman. Selalu yang ada adalah penolakan. Selalu yang ada adalah blocking, bantahan. Dan ada yang namanya, saudaraku, resisten terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat kantong kulit kita tidak elastis? Saudara lihat, dalam peristiwa ini, saudaraku, ada satu ayat dikatakan begini, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini mengaitkan anggur baru dengan pakaian dan mempelai, saudara. Ternyata Tuhan sedang berbicara begini, anggur baru itu pada akhirnya akan membawa kita kepada sebuah kesempurnaan, kesiapan untuk menjadi mempelai. Semua anggur baru dicurahkan, saudaraku, itu untuk menyiapkan kita sebagai mempelainya. Kelak, saudaraku, bersama-sama dengan dia dalam perkawinan anak domba Allah. Yang saya ingin beritahu bahwa begini, saudaraku, ada satu fenomena, ada satu mentalitas di akhir zaman itu bisa sangat mempengaruhi kelenturan, keelastisitasan kita. Sehingga hati kita ini gak siap dengan anggur baru. Yaitu apa? Mentalitas tambal sulam. Atau iman tambal sulam. Maksudnya apa? Bapak Ibu sudah lihat, ada satu dinamika yang terjadi tanpa kita sadari, atau mungkin kita alami, atau banyak orang yang hari ini hidupnya itu hanya sekedar memilih-milih mana yang dia cocok. Seperti pakaian itu, saudaraku, kalau ditambal-tambal itu udah kayak gelandangan kan, saudara ya. Kalau saudara lihat, kalau di jalanan itu pakaian gelandang itu kan ditambal-tambal begitu ya. Yang bolong, yang sobek, ditambal saja. Jadi akhirnya menjadi pakaian yang tambal sulam begitu, saudara ya. Tapi sekarang itu bisa jadi model, saudara, yang disukai dan dibeli mahal malah ya. Banyak tambalan-tambalan begitu ya. Tapi tahukah Anda, dalam hal rohani, seringkali banyak orang percaya hari ini hidupnya itu seperti tambal sulam. Maksudnya apa? Pakaian itu bicara tentang kebenaran, tentang perbuatan kita di dalam kebenaran. Artinya ketika kita sedang, saudaraku, merindukan anggur baru, supaya kita ngalami anggur baru, Tuhan bilang, kamu gak boleh menambal kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain hanya karena apa yang kamu suka. Kita tidak bisa, saya cocok dengan ini, saya nggak ini. Saya maunya worship saja, tapi yang bicara komunitas nggak usah lah. Saya ngalami sesi ini boleh, tapi yang namanya terbuka dan bicara tentang yang namanya komunitas, saya nggak punya waktu, saya sibuk. Itu bicara tentang, saudaraku, orang-orang yang hidupnya maunya sekedar apa yang dia pilih, yang dia cocok. Dan itu justru membuat kita tidak siap untuk menerima anggur baru. Karena ayat ini berkata, itu akan merobek. Justru anggur itu akan merusaknya.
Kita harus benar-benar mengalami hati yang diperbarui sungguh-sungguh. Benar-benar haus sepenuhnya. Satu kali saya membaca sebuah kisah, Bapak Ibu, ada seorang sepasang pria wanita itu di sebuah jalan menemukan satu tas berisi uang. Mereka tidak sadar kalau itu ada dalam sebuah acara yang namanya hidden camera, saudara ya. Itu biasa sekarang itu ada cara-cara yang kamera tersembunyi gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini pria waktu dia buka, wah itu berisi uang yang banyak. Dia singkat cerita, saudaraku, dia lihat kiri kanan, wah ini uang siapa nih? Dan yang luar biasa, padahal kamera menyorot ya saudara ya. Apa yang terjadi? Dia bawa tas itu bersama dengan wanita yang ada di sebelahnya. Ayo, dicari saudaraku kantor polisi. Dan dia menemukan, dia berkata, Pak, saya menemukan uang ini. Padahal pihak acara sudah berkoordinasi dengan aparat dan beberapa orang yang terkait sehingga memastikan semuanya diatur skenarionya begitu ya. Dan singkat cerita, waktu dia mengembalikannya itu, saudaraku didatangi orang-orang dari pihak yang punya acara berkata, wow Pak, luar biasa, Bapak ini orang-orang yang luar biasa berintegritas. Wah, kami sangat salut, masih ada orang yang di zaman kita hidup ini, wah itu menemukan sesuatu yang bukan punyanya dengan uang sebesar itu, dipulangkan begitu ya. Pak, mau nggak Pak kita interview dan kita publikasikan di media, di televisi dan lain sebagainya. Wah, enggak apa-apa, enggak usah Pak. Saya itu tulus mengembalikan. Ini pria menolak, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu dipaksa-paksa, kenapa Pak? Ayo Pak, bersama dengan pasangan kita mau abadikan, kita mau liput dan kita masukkan supaya menjadi cerita bagi banyak orang bahwa masih ada orang-orang yang punya integritas, yang mengembalikan apa yang bukan miliknya. Tetapi pria itu tetap bersikeras dan menolak. Ternyata saudaraku, waktu ditanya mengapa, saudaraku, akhirnya diketahui dia takut, dia malu karena wanita yang di sebelahnya adalah selingkuhannya, saudara. Jadi lihat saudaraku, ada satu kebenaran yang dilakukan, tetapi ada kebenaran yang tidak dilakukan. Ini yang namanya saudaraku tambal sulam. Dan itu yang membuat kantong kita nggak elastis. Kita lakukan A, tapi kita nggak lakukan B. Tuhan bilang begini, semua kebenaran harus kita cintai dan kita lakukan. Karena kebenaran itulah yang membuat kita siap menerima anggur yang baru. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah siap menerima anggur yang baru? Haleluya, haleluya. Saya berdoa, gereja kita, House of Grace, jemaat Tuhan, siapapun kita, Tuhan temukan kita adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami anggur yang baru, yang tidak mau terkontaminasi oleh dunia ini, hidup di dalam komunitas yang benar. Yang kedua, kita tidak hidup dengan spirit agamawi. Kita selalu rindu, saudaraku, mengalami yang namanya respon, mengerti, mengalir dalam kehendak Tuhan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang fokus kepada rutinitas. Kita rindu selalu melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Dan kita tidak mau, saudaraku, hanya memilah-milah kebenaran yang kita sukai. Semua kebenaran yang disampaikan firman Tuhan kita sukai, kita lakukan. Maka saya percaya kita akan menjadi kirbat yang elastis, yang siap menerima anggur yang baru. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya diundang pelayanan ke Papua di Jayapura. Itu adalah pelayanan yang keempat. Saudaraku, saya sebelumnya sudah diundang 3 kali. Yang keempat itu saya diundang khusus. Tapi dalam situasi itu orang tua saya lagi opnam. Saya lagi bimbang, saya mau batalin atau tidak. Tapi gembalanya berkata, Pak tolong, ini ada sekitar 400-an hamba Tuhan dan para pekerja di berbagai gereja hadir dalam seminar 8 sesi ini. Saudara tahu, saya berdoa sementara mama saya sakit, saudaraku di kampung halaman, saya berdoa, Tuhan gimana? Tapi akhirnya singkat cerita, Tuhan pimpin, Tuhan buat segala sesuatu, dan berjalan saya berangkat. Di sesi yang keempat, saudaraku, saya ngisi beberapa sesi. Di sesi keempat, tiba-tiba saudaraku, saya seperti blank, dan tiba-tiba saya merasa itu khotbah yang paling hancur. Kenapa? Yang saya siapkan tiba-tiba kayak hilang. Dan tiba-tiba khotbah itu harus saya, gimana caranya Tuhan tolong saya berdoa sekali. Dan saudaraku, saya tiba-tiba ada satu dorongan, udah kamu berhenti khotbah,
kamu ajak mereka untuk keluar dari yang namanya ritual, rutinitas, dari kebiasaan lama. Berikan sebuah penyembahan yang mengekspresikan hati mereka tanpa ada yang namanya jaim dan tanpa ada yang namanya batasan-batasan. Tiba-tiba saya berkata, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Kalau saudara ingin mengekspresikan hati saudara cinta kepada Tuhan, mari apa yang saudara lakukan dengan cara yang berbeda, yang belum pernah saudara lakukan. Jangan agamawi. Dan waktu itu saya keluarkan sapu tangan saya. Ini sapu tangan saya. Saya tidak punya banner karena ada penari bannernya yang pakai bendera begitu ya. Saya keluarkan sapu tangan saya. Saudara, kalau saudara punya sapu tangan dan saudara merasa ini bisa kita ekspresikan, saudara bisa lambaikan. Saudara tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Dalam waktu kami menyembah, saya pernah juga saksikan klipnya di Ibadah Raya kita beberapa tahun yang lalu. Saudara tahu, tiba-tiba situasi itu terjadi di luar yang saya pikirkan. Tiba-tiba tidak ada satu orang pun yang berdiri dan duduk. Semua rebah. 400-an orang rebah. Dan saudara tahu waktu selesai acara, saya berkata kepada gembala, Pak, ini kalau kita nggak hentikan, ini bisa sampai malam. Biasanya sudah bisa bayangkan kalau sampai malam kendaraan di daerah itu akan susah dan beberapa orang akan kesulitan. Gembalanya berkata, iya, kita tidak tahu. Dan yang luar biasa adalah ada begitu banyak penampakan beberapa orang yang bisa menari. Saudaraku, saya waktu lihat itu dia tidak menginjak satu orang pun yang rebah di sekitarnya. Dia bisa melompat, berlari kiri kanan. Dan yang saya kaget Bapak Ibu, worship leadernya tiba-tiba dengan mata yang tertutup dia menari tarian seperti tarian balet. Itu saudaraku, dia padahal waktu saya tanya waktu dia sudah selesai acara, kamu pernah belajar balet? Gak pernah. Itu laki-laki saudaraku, tiba-tiba dia lompat dari mimbar ke bawah. Ada begitu banyak ratusan orang sedang tertidur, bukan tertidur, terrebah maksud saya. Itu orang semua nyembah, nangis, berguling-guling. Ada yang berdiri, ada yang melompat. Itu waktu semua dalam situasi 1 jam lebih gak bisa dihentikan. Dan saya tiba-tiba menyadari begini, bahwa kalau Tuhan ingin mencurahkan anggur baru, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena siapa pembicaranya, itu bukan karena saudaraku ritual acaranya seperti apa, tetapi berbicara tentang seberapa siap, seberapa haus kirbat. Dan saya percaya Tuhan menemukan mereka punya hati yang siap dilawat oleh Tuhan, sehingga anggur baru dicurahkan. Maka itu menjadi ibadah yang tidak pernah saya lupakan. Saudara, saya berdoa supaya gereja kita, saya dan saudara, siap menerima anggur baru dari Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini, betapa banyak hal yang seringkali kami lakukan itu mempengaruhi elastisitas kirbat kami, sehingga kami punya kirbat hati yang keras, sehingga seringkali kami blocking, menolak, resisten, bahkan kami terlanjur Tuhan berespon keliru terhadap apa yang Tuhan mau. Bahkan kami menghakimi kegerakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Seringkali kami juga berkata, apalagi yang mau kami kerjakan? Ini hal-hal apa lagi ini? Dan itu menghalangi kami sesungguhnya untuk menerima anggur yang baru. Tuhan, ampuni semua paradigma kami yang keliru. Berikan kami hati yang haus dan lapar untuk kami meresponi semua kebenaran tanpa memilah-milah. Dan kami berkata, Tuhan, kami rindu mengalami anggur yang baru. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir, yang join dalam ibadah online hari ini. Lawat kami Tuhan. Jangan biarkan kami terkontaminasi. Berikan kami komunitas-komunitas yang bisa membangun, supaya kami terhisap satu sama lain, saling membangun, menguatkan. Dan kami mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hari ini kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja-Mu, atas setiap kami. Temukan Tuhan gereja-Mu, temukan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara-saudara.
Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan anggur. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ya, jemaat dimanapun engkau berada, saya ingin menceritakan sebuah kisah pada waktu Perang Dunia Kedua, ya. Di tengah-tengah reruntuhan sebuah bangunan yang besar, terdengar teriakan seorang balita 3 tahun usianya. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu, teriakan balita yang 3 tahun ini apa yang paling dan amat sangat diperlukan oleh balita ini? Yaitu suara ibunya. Saudara-saudara, balita ini tidak memerlukan penjelasan, ya, bahwa resignasi di kalangan sekutu menang. Yang dia perlukan adalah suara ibunya yang mengatakan, "Anakku, ibu ada di sini bersama." Saudara, pernahkah saudara masuk dalam masa-masa di lembah kekelaman? Saudara, pada waktu saya masuk dalam lembah kekelaman, yang saya butuhkan adalah suara Tuhan kepada saya. Sebab suara manusia kadang-kadang menyesatkan kita, ya. Suara manusia justru mengecewakan kita. Suara manusia membuat hati kita tambah jengkel, tambah marah. Tapi pada waktu saudara terpuruk, pada waktu saudara dalam lembah yang paling kelam sekalipun, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan ada bersamamu. Dia ada dan Dia selalu ada bersamamu. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan cara yang tercepat untuk kita boleh mendengar suara Tuhan adalah waktu kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Shikaramataka, 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 shikaramataka. Oh, mari saya mengajak Bapak Ibu mengangkat tangan kita bersama-sama. Oh, galamataka shikaramataka, kita langsung menyembah. Oh, galamataka shikaramataka. Oh, galamataka shikaramataka, shikaramataka. Kia galamataka shikaramataka, tanganmu mari sembah lamaya. Yesus sembah, lamaya. Shikara lamaya syara mari sembah Dia. Haleluya. Shikaya lamaso. Menyembah dimanapun saudara yang sedang dalam keadaan terpuruk, saudara yang ada di lembah-lembah bayang maut. Oh, haleluya, mari sembah, sembah, sembah Dia. Oh, Yesus. Shikara
Kalau saudara sudah menyiapkan roti dan anggur, ya. Haleluya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Tuhan, Tuhan, yang kami butuhkan pada pagi hari ini adalah bukan suara manusia, siapapun dia, bahkan orang yang paling dekat dengan kami sekalipun. Tapi pada waktu kami terpuruk, waktu kami di lembah-lembah bayang maut, kami membutuhkan suara Bapa kami yang mengatakan bahwa Engkau ada, Engkau tidak jauh dengan kami. Itu cukup buat aku, itu cukup buat kami malam hari. Terima kasih Tuhan. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, saudara-saudara? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terus menyembah. Mari kita angkat cawan minuman ini di atas kepala kita. Sesudah makan diambilnya sawan sambil berkata, inilah darahku yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan darah. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, kita dibebaskan dari dosa, kita memperoleh anugerah keselamatan, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, saudara. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terus menyembah, mari berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan saudara. Alamat kasih. Oh Yesus, mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih. Sebelum pulang Bapak Ibu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Oh Lalamata, mari angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Pagi hari ini aku berkata dalam nama Yesus, kiranya tingkap-tingkap di surga terbuka buat saudara semua, buat saya dan buat saudara semua, di tiap-tiap rumah, dimanapun saudara berada. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya memberikan saudara panjang umur, kiranya memberikan saudara berkat-berkat, bukan cuma jasmani, tapi terlebih-lebih berkat rohani, dicurahkan dengan limpah dalam seantero hidup saudara. Tubuh yang sehat, panjang umur, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, anak-anak mulai balita, Tuhan juga anak-anak gereja anak, youth teenager, bahkan para senior, para lansia diberkati oleh Tuhan. Pada masa pandemi yang masih berlangsung ini, kami semua kuat, kami semua sehat, karena Tuhan menjadi perlindungan, menjadi benteng perlindungan kami. Dalam nama Yesus, mari kita terima bersama-sama berkat ini, berkata amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. God bless you.